Pemirsa, kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua yang sudah berjalan sejak pertengahan Februari lalu terus dipercepat. Dan kita akan coba mendapatkan informasi terbarunya dari Bung Jojo. Kira-kira seperti apa nih Bung Jojo pelaksanaannya sejauh ini? Ya, Bung Dimas dan juga Bung Sutomo, para pemirsa JPR TV, Kominfo Newsroom, program yang setiap pekan menghadirkan semacam editorial buat para pemirsa ini. Jadi sekali lagi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Dimas, bahwa kita harus optimistis, ekonomi pulih, kehidupan berjalan normal. Karena itulah harapannya vaksinasi adalah game changer. Yang disebut vaksinasi tahap 1 yakni menyasar garda depan. Tenaga kesehatan, TNI Polri sudah mulai berlangsung sejak Januari yang lalu, dan kemudian sekarang tahap kedua langsung digempur 17 Februari sampai Mei 2021. Siapa saja yang berhak dalam vaksinasi tahap kedua ini? Memang masih belum semuanya, tapi diprioritaskan adalah pendidik, guru dan dosen. Ini seiring dengan tekad pemerintah, bulan Juli insya Allah kalau Tuhan mengizinkan nanti akan dimulai lagi pendidikan dengan tatap muka. Pedagang pasar, kita lihat Pak Jokowi pun sudah datang langsung ke Tanah Abang. Rakyat kecil pun juga mendapat prioritas, dalam hal ini pedagang pasar yang berinteraksi dengan publik secara langsung. Tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, karena kita ini termasuk pelayan publik, petugas keamanan yang lain selain TNI Polri yang sudah, kemudian Satpol PP juga, pelayan publik ini sangat penting, perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran, serta petugas transportasi publik, petugas tiket, masinis KA, Transjakarta, MRT, kereta, pilot, dan segala macam. Atlet sudah berlangsung hari Jumat kemarin, Pak Jokowi juga meninjau di Istora Senayan, wartawan juga sehari sebelumnya di Hall Basket Gelora Bung Karno, serta pelaku sektor pariwisata, Bung Dimas. Jadi 38,5 juta orang, terdiri dari 16,9 pekerja publik yang saya sebutkan tadi, dan 21,6 juta warga lansia. Kita harus optimis ini, terus vaksinasi sampai akhirnya Desember 2021 semuanya harus kelar. Ini target dari Kemenkes. Vaksinnya cukup nih Bung Jojo nih kira-kira. Bagaimana dengan kebutuhan pemenuhan vaksin tadi? Ya, memang vaksin ini kita memang masih menunggu ya. Setiap waktu ada tahapan kedatangan, termasuk dalam minggu ini akan datang lagi. Tetapi kan kabar gembiranya ini selain kita masih mengimpor, yang semua sudah di tangan secara perjanjian, kita juga akan menantikan yang produksi dalam negeri. Kita akan menantikan approval secara medis, secara BPOM, apa yang dinamakan vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Kita, kalau benar-benar itu terwujud, maka tekad agar Desember ini sudah selesai semuanya divaksin, tentu saja satu orang sudah 2 kali dosis, karena itu dipentingkan untuk membentuk imunitas kita bisa lebih kuat, antibodi, maka target itu bisa tercapai. Ini jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain yang masih ada dalam daftar antrian panjang dari produsen vaksin, Bung Dimas. Ini termasuk diplomasi yang berhasil ya, karena kita mendapat komitmen dari beberapa negara produsen gitu ya. Ya, kerja keras luar biasa dari Bu Retno Marsudi Menlu, Pak Erick Thohir yang ketika akhir tahun lalu harus terbang ke banyak negara dalam kondisi berbagai pembatasan, tetapi semuanya demi mengegolkan vaksin ini untuk negeri. Bagaimana dengan masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri? Apakah itu juga diakomodir oleh pemerintah untuk kebutuhannya? Ya, betul. Jadi untuk vaksinasi secara mandiri memang masih terus digodok. Sebentar lagi akan keluar aturannya, tapi syaratnya cuma 2. Yang pertama harus dilakukan setelah vaksinasi yang untuk pejabat publik selesai. Untuk orang-orang tadi disebutkan tahap 1 nakes, tahap 2 pendidik dan segala macam petugas keamanan itu selesai, baru kemudian untuk masyarakat umum. Dan yang kedua, biaya ditanggung perusahaan. Jadi ini sekarang sedang menjadi peraturan yang terus disempurnakan, sehingga nanti ketika dikeluarkan ini jangan sampai ada persaingan, jangan sampai ada bisnis begitu. Oke, ada perusahaan A membuat dengan harga sekian, perusahaan B sekian, akan diusahakan bahwa vaksinasi mandiri ini tidak dibayar oleh karyawan atau buruh dari sebuah perusahaan.
Karena yang diinginkan adalah secara Yes, merata. yes. Ini hak setiap warga negara demikian ya, bukan Ya. hanya persaingan atau jadi Betul. yang punya uang yang bisa Ya. membeli seperti itu. Ya, Tahap Bung? 1, tahap 2 dibayar oleh negara. Oh, iya. Kalau mandiri ya perusahaan itulah yang menyediakan kepada karyawannya. Nah, apakah masih ada nih masyarakat yang menolak divaksinasi dan lain sebagainya? Ya, sangat masif sosialisasi dari teman-teman Kementerian Kominfo, KPCPEN, tak kenal maka tak kebal. Maka seharusnya semua harus sadar. Kemarin saya melihat laporan di Bandung di sebuah pasar tradisional, masih ada juga yang memilih untuk tidak mau divaksin karena takut ini itu begitu. Hari ini pun Presiden Jokowi datang ke Jogja untuk langsung mengecek situasi di sana. Jadi kita harapkan masyarakat melihat keteladanan. Presiden sudah 2 kali disuntik, begitu pula tokoh-tokoh agama panutan masyarakat yang lain. Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menghindar, karena di dalam surat untuk para ASN pun ada tulisan bahwa jika tidak mau menerima, padahal dia layak, dia bukan komorbid, dia bukan pernah terpapar COVID, akan ada disiplin dari kantor, dari instansi tersebut, Bung Dimas. Baik, terima kasih Bung Jojo. Dan ini memang sebenarnya tanggung jawabnya bukan Ya. untuk diri pribadi, tapi Betul. juga untuk kesehatan kita semua bernegara Betul, gitu ya. Jadi betul. dengan divaksin ini sebenarnya upaya kita menyelamatkan negara kayak gitu ya. Lebih cepat pulih, Untuk lebih cepat bangkit. bela negara kira-kira seperti itu. Betul. Baik pemirsa, dan memang dibutuhkan kerjasama dari kita semua untuk melakukan pendaftaran atau tahapan-tahapan vaksinasi sehingga akan lebih cepat prosesnya dan kita akan segera kembali ke kehidupan yang mungkin lebih baik dari saat ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan informasinya setelah yang satu ini.